ketika Allah tidak menghendaki hamba jadi baik, atau justru sebaliknya Allah menghendaki dia jadi orang yang jahat, jelek, maka Allah tidak akan pahamkan dia masalah agama, sehingga ibadahnya berantakan, tidak ngerti bagaimana tata cara ibadah. Kemudian Allah jadikan dia tamak pada dunia, yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya dunia terus. Nah, lupa dia bahwasanya dunia ini hanya sementara dan dia akan kembali kepada akhirat. Itu lupa dia, dilupakan oleh Allah SWT. Hadiyah wal albaun, makalah yang ke-41. Qila, dikatakan, idza aradallahu bi 'abdin khairan ay kamilan, apabila Allah menghendaki pada seorang hamba kebaikan yang sempurna. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, kebaikan yang kamil, kebaikan yang sempurna, maka faqahahu fiddin, Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Allah akan beri dia taufik untuk ngaji, untuk belajar, sehingga dengan belajar, dengan ngaji dia jadi paham agama. Ini kalau orang Allah menghendaki dia jadi orang baik, akan paham dia masalah agama. Orang tidak bisa paham masalah agama kecuali ngaji, belajar, hadir majelis ilmu, hadir majelis ulama, otomatis dia akan paham dalam masalah agamanya. Bagaimana mau paham dalam masalah agama kalau tidak mau ngaji, tidak mau belajar? Nah, orang yang Allah memang menginginkan dia jadi baik akan dipahamkan tentang masalah agama. Ini pertama. Ai fi usulihi wa furuhi. Maksud dalam masalah agama, dalam masalah usulnya, masalah tauhid, dan juga masalah ibadah, cabang, furu', masalah furu', paham dia, dalam masalah tauhid, masalah usul, dan juga masalah tentang ibadah, akan diberikan pemahaman oleh Allah sehingga ibadahnya benar, ibadahnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wazahadahu fid dunya, kemudian orang yang Allah kehendaki dia jadi baik, selain Allah pahamkan dia masalah agama, Allah juga akan menjadikan dia zuhud dalam dunia, tidak tamak pada dunia, tidak hanya fokusnya itu yang ada di pikirannya tidak hanya dunia. Ini namanya zuhud pada dunia. Di situ ja'ala qalbahu khaliyan mimma khalat minhu iyaduhu. Jadi Allah jadikan hatinya itu kosong dari sesuatu yang kosong darinya tangannya. Artinya hatinya itu tidak sibuk memikirkan sesuatu yang ada di dalam tangannya. Zuhud, menerima apa yang ada, alhamdulillah. Ada makanan dimakan, tidak ada makanan tidak nyari. Tidak mengharap, tidak nyari. Itu namanya zuhud, merasa cukup dengan pembagian dan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak memikirkan sesuatu yang tidak ada dalam tangannya, karena dia punya keyakinan bahwasanya rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus dia lakukan adalah bagaimana dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana supaya dia bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan menyelamatkan hidupnya dunia akhirat. Wa bassarahu bi uyubi nafsi. Nah, yang ketiga, Allah juga ketika menginginkan hamba itu jadi baik, Allah akan perlihatkan dirinya pada aibnya sendiri. Tidak mau ngorek-ngorek aib orang lain. Jadi dia diperlihatkan oleh Allah SWT aib dirinya sendiri. Dia merasa bahwasanya dia aibnya banyak, sehingga karena dia melihat dirinya itu penuh aib, penuh salah, penuh dosa, tidak sempat dia untuk ngurusi aib orang lain, tidak sempat. Karena aib dia sendiri aja sudah banyak,
Jadi tidak sempat dia untuk sibuk nyari ngurusi aib orang lain. Ini kalau Allah menghendaki hamba itu jadi baik. Nah, kebalikannya, mafhum mukhalafah dari makalah ini, ketika Allah tidak menghendaki hamba jadi baik, atau justru sebaliknya Allah menghendaki dia jadi orang yang jahat, jelek, maka Allah tidak akan pahamkan dia masalah agama, sehingga ibadahnya berantakan, tidak ngerti bagaimana tata cara ibadah. Kemudian Allah jadikan dia tamak pada dunia, yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya dunia terus. Nah, lupa dia bahwasanya dunia ini hanya sementara dan dia akan kembali kepada akhirat. Itu lupa dia, dilupakan oleh Allah SWT. Ini kalau Allah menghendaki orang itu jadi jelek. Dan yang ketiga, dia selalu mencari aib orang lain. Allah tutup aib dirinya itu sehingga dia merasa tidak punya aib. Karena merasa tidak punya aib, otomatis dia akan mencari aib orang lain terus, ngurusi orang. Semua urusan orang dia cari kekurangan orang, sehingga dengan hal itu dia tidak akan menjadi orang yang baik. Itu 3 perkara tadi. Jika Allah SWT ingin menjadikan hamba itu hamba yang baik, atau memberikan kebaikan pada hamba itu di dunia, kebaikan itu mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau sudah diberi kebaikan dunia, insya Allah akhirat pun akan diberikan oleh Allah SWT. Itu dengan 3 hal tadi. 3 hal tadi. Jika Allah SWT menghendaki hamba itu jadi baik, maka pertama dipahamkan dalam masalah agama. Paham dia masalah agama. Minimal itu masalah ibadah sudah. Masalah ibadah, masalah tauhid sifat 20 itu paham dia. Paham. Sehingga dia mengerti bahwasanya Allah itu menciptakan alam semesta ini. Mengerti rukun iman, mengerti rukun Islam, mengerti tata cara ibadah dengan baik, cara rukunnya ngerti, cara sholat yang benar ngerti, cara puasa yang benar mengerti, cara zakat ketika sudah memiliki harta sampai nisabnya dia ngerti bagaimana cara mengeluarkannya. Itu masalah agama, diberikan pemahaman oleh Allah Ta'ala. Karena dia dengan cara belajar ngaji ataupun dia bertanya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi tadi. Ketika tidak tahu suatu masalah, ini karena memang Allah sudah menghendaki mereka jadi orang baik. Ketika tidak tahu masalah, langsung bertanya kepada Rasulullah, karena takut nanti keliru, salah. Terutama dalam masalah ibadah, langsung bertanya kepada Rasulullah. Itu berarti memang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah jadi ketika dia bertanya, otomatis dia akan tahu jadinya, akan tahu jawabannya, akan paham, paham. Kemudian yang kedua tadi adalah zuhud dalam dunia. Zuhud dalam dunia dalam arti dia tidak, pikirannya, hatinya tidak terfokus hanya pada dunia. Bukan berarti dia zuhud terus tidak bekerja. Zuhud terus memakai pakaian yang compang-camping, umpamanya tidak mau minyak wangi, tidak mau mandi, bukan. Itu zuhud tidak seperti itu. Terkadang orang pakai mobil tapi dia zuhud. Orang pakaian bagus tapi dia zuhud. Karena dia tidak dia dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT. Karena dia punya uang, dia beli mobil yang bagus. Dia punya uang, dia beli rumah yang bagus. Karena tahadusan bin ni'mah. Tidak untuk pamer, dalam rangka mensyukur nikmat Allah SWT. Jadi zuhud itu tidak mesti harus melarat atau miskin. Terkadang orang yang kayanya kaya tapi justru itu orang adalah orang yang zuhud. Karena dia kaya bukan karena keinginan dia, justru harta itu yang datang mengejar dia. Kemudian tadi basara, Allah perlihatkan pada dirinya aib. Karena setiap manusia itu memiliki aib. Tidak ada seorang pun dari manusia yang dilepas dari aib itu. Masing-masing kita punya aib. Maka hendaklah kita sibukkan diri kita untuk memperbaiki aib kita, kekurangan kita. Jangan ngurusi aib orang lain. Bahkan kalau kita mendengar ataupun dapat informasi mendengar aib saudara kita, maka kita mohon kepada Allah SWT
supaya dijauhkan dan supaya saudara kita itu bereskan masalahnya, ditutupi aibnya. Jangan justru kita viralkan karena aib kita malah kita sebarkan semuanya, itu tidak baik. Nah, tapi ketika kita melihat aib orang lain, kita tutup aib saudara kita tutup, jangan disebarluaskan. Karena orang yang menutup aib saudaranya, maka Allah pun akan menutup aibnya. Allah pun menutup. Sebaliknya, ketika seseorang membongkar aib saudaranya, maka Allah pun juga akan menampakkan aibnya. Nah, itu. Kalau kita ingin aib kita ditutup oleh Allah SWT, ya, maka hendaklah kita berusaha untuk menutupi aib saudara kita.